Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafrida Yulina STMSC. Kali ini akan membahas tentang materi perkuliahan Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP dengan bahasa pemrograman Java. Materi perkuliahan selama 1 semester ke depan, kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek secara dasar. Lalu yang kedua, objek dan kelas. Yang ketiga, tentang variabel. Yang keempat, metode. Kelima, modifier. Keenam, static member. Ketujuh, enkapsulasi. Kedelapan, inheritance. 9, polimorfisme. 10, alis. Lalu yang terakhir tentang Greenwood. Untuk mengawali konsep dasar tentang Object Oriented Programming, kalian harus mengetahui antara perbedaan pemrograman secara prosedural dengan pemrograman berbasis objek. Di sini bisa kita lihat, pada pemrograman prosedural, setiap program diselesaikan dalam bentuk fungsi dan prosedur. Kemudian, program-program yang dibuat ke dalam konsep prosedural merupakan suatu urutan instruksi. Kemudian, fungsi dan prosedur di pemrograman prosedural digunakan untuk memanipulasi data. Lalu, data bersifat pasif. Yang terakhir, penggunaan ulang fungsi dan prosedur yang sudah dibuat harus mengkopi kode programnya. Mari kita lihat di pemrograman berorientasi objek. Program dibuat ke dalam bentuk objek-objek dan mengintegrasikannya. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan objek. Fungsi di pemrograman berorientasi objek dapat dipanggil dan digunakan secara berulang-ulang. Sehingga, untuk saat ini, pemrograman secara prosedural tidak lagi digunakan oleh seorang programmer. Kita akan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, di mana nanti kita akan menjadi acuan objek di fungsi dan data akan menjadi satu kesatuan. Setelah kalian tahu perbedaan pemrograman secara prosedural dengan pemrograman berorientasi objek, maka pemrograman berorientasi objek akan lebih fokus kepada objek itu sendiri. Akan ada 4 istilah dasar pada pemrograman berorientasi objek, yaitu objeknya sendiri, kelas, atribut, dan behavior. Selanjutnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu objek. Sebagaimana kalian ketahui, objek itu merupakan semua benda yang ada di dunia nyata, baik itu secara abstrak ataupun tidak abstrak. Misalkan contoh objek di sekitar kalian, seperti mobil, rumah, sepeda motor, gelas, komputer, meja, hitungan matematika, dan lain-lain yang ada di sekitar kalian bisa dijadikan sebuah objek. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui benda di sekitar kita itu merupakan suatu objek? Objek itu dibentuk oleh 2 ciri. Yang pertama yaitu ciri atau atributnya sendiri. Yang kedua yaitu tingkah laku. Misal di sini saya punya objek mobil. Kita akan mengidentifikasi bahwa objek ini sebuah mobil, di mana mobil ini memiliki ciri-ciri atau atribut memiliki roda, memiliki setir,
memiliki mesin, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi bahwa mobil ini dia memiliki tingkah laku. Mobil itu dia bisa berjalan, bisa mundur, bisa melaju cepat, dan bisa lain-lainnya. Karakteristik sebuah objek. Penggambaran pemrograman berorientasi objek sama dengan penggambaran pada dunia nyata. Pada pemrograman berorientasi objek, ciri ataupun atribut yang dimiliki oleh objek akan disimpan pada variabel. Sedangkan tingkah laku pada objek disimpan pada metode di dalam pemrograman. Misalnya di sini saya punya sebuah objek, katakanlah satu orang cewek. Dia memiliki mata, rambut, bibir, tangan, dan dia bisa tersenyum, dan dia juga sedang berfoto. Maka bisa disimpulkan dari objek orang tersebut, kita bisa ketahui objek yang dinyatakannya adalah orang. Objek orang memiliki variabel mata, rambut, bibir, tangan. Kemudian metode dia tersenyum dan berfoto. Contoh kedua untuk penggambaran pemrograman berorientasi objek sama dengan penggambaran pada dunia nyata. Bisa kalian perhatikan di sini saya punya sebuah operasi matematika. Maka bisa dikatakan objek saya ini adalah sebuah hasil jumlah, di mana dia memiliki angka yang akan dioperasikan, kemudian dia bisa menghitung hasil dari tiap inputan angka yang dimasukkan. Maka kesimpulannya, objek kita adalah hasil jumlah, variabel kita adalah angka, metodenya adalah hitung hasil. Di sini saya akan memberikan dua buah contoh objek, yaitu yang pertama mobil, yang kedua singa. Objek mobil ini memiliki ciri-ciri atau atribut. Dia memiliki tipe dari transmisi, memiliki warna, dan jenis. Kemudian objek mobil ini dia memiliki tingkah laku, dia bisa berbelok, bisa mengerem, bisa mempercepat. Contoh objek yang kedua yaitu singa. Singa ini memiliki atribut atau ciri-ciri berat, warna, lapar atau tidak, jinak atau liar. Kemudian objek singa ini dia memiliki tingkah laku, bisa mengaum, dia bisa tidur, dan bisa berburu. Setelah pemahaman saya tentang objek, bagaimana kita menggambarkan sebuah objek yang ada di dunia nyata ke dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, kalian akan mengenal istilah baru yaitu kelas. Kelas ini bukan istilah baru sebenarnya. Kelas itu dia berisi sintaks-sintaks coding, jikalau kalian pelajari pada semester sebelumnya. Tetapi, kelas yang akan dibahas pada pemrograman berorientasi objek ini yaitu kelas. Definisi kelas merupakan sebuah template yang nantinya berfungsi untuk membuat objek. Kemudian, proses dari pembentukan dari objek kepada suatu kelas disebut dengan instansiasi. Definisi kelas yang selanjutnya merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek di pemrograman disebut dengan instance class. Objek merupakan hasil dari instansiasi suatu kelas. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas merupakan prototipe yang nanti mendefinisikan variabel dan metode. Bisa juga dikatakan template untuk membuat objek. Sedangkan objek
merupakan instansiasi dari sebuah kelas. Maka bisa disimpulkan, kelas merupakan template untuk membuat objek. Saya berikan analogi sederhana, perbedaan antara kelas dan objek. Misalkan, saya ingin membuat sebuah kue, di mana untuk membuat sebuah kue saya membutuhkan bahan-bahan, lalu saya memerlukan cara untuk membuat kue tersebut. Maka, sebelum kue menjadi sebuah objek kue, saya perlu membuat sebuah cetakan. Di mana cetakan itu tadi berisi bahan-bahan dan juga cara untuk memproses kue. Lalu untuk membuat kue tersebut, saya akan memerlukan sebuah cetakan. Cetakan inilah yang di dalam pemrograman kita kenal dengan istilah kelas. Untuk lebih memahami perbedaan antara kelas dan objek, kelas itu tadi dia merupakan sebuah template untuk membuat objek. Sementara objek adalah instansiasi sebuah kelas. Contoh, saya punya sebuah kelas namanya orang, memiliki variabel mata, rambut, bibir, dan tangan. Metode yang dimiliki kelas orang tersebut adalah tersenyum dan berfoto. Kemudian, ketika saya ingin menginstansiasi sebuah objek, saya berikan contoh di sini dua buah objek yaitu Lucy dan Andy. Kaitannya dengan kelas tadi, kelas merupakan template, maka pertama kali untuk objek Lucy, kita akan memberikan nilai setiap variabel dari objek Lucy. Katakanlah mata Lucy biru, rambut Lucy coklat, bibir Lucy merah, tangan Lucy panjang, dan dia bisa tersenyum dan berfoto. Kemudian objek yang kedua Andy. Objek yang kedua Andy, dia memiliki mata hitam, rambut hitam, bibir normal, tangan panjang, dan Andy bisa tersenyum dan berfoto. Saya harapkan dari contoh ini kalian bisa mengetahui perbedaan antara kelas dan objek. Silakan perhatikan tabel berikut ini untuk lebih memahami kalian antara perbedaan kelas dan objek. Jenis-jenis kelas. Terdapat dua buah jenis kelas. Yang pertama, kelas standar atau API, Application Programming Interface, di mana kelas standar ini dia adalah sebuah kelas yang sudah bawaan dari Java-nya atau library-nya. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas yang didefinisikan sendiri. Di sini kelas yang kita buat sendiri oleh seorang programmer. Setelah kalian memahami perbedaan antara kelas dan objek, saya akan menjelaskan tentang atribut. Atribut adalah data yang dimiliki objek dan membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Di dalam pemrograman, atribut dikenal dengan variabel. Saya berikan sebuah contoh. Saya punya objek Volcano Robot, di mana Volcano Robot ini dia adalah sebuah kendaraan yang bisa menjelajah di gunung vulkanik. Dia memiliki atribut sebagai berikut: status, speed, dan temperatur. Kemudian variabel. Terdapat dua buah jenis variabel di pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, instant variable. Yang kedua, class variable. Instant variable adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Instant variable, tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi, tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Kemudian untuk kelas variabel adalah atribut yang semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek memiliki nilai atribut yang sama. Jadi,
Semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Selanjutnya, tingkah laku yang dimiliki oleh objek. Tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Tingkah laku dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu tugas. Contoh, Volcano Robot memiliki tingkah laku check current temperature, begin a survey, report its current location. Kita lihat selanjutnya metode. Metode adalah serangkaian statements dalam suatu kelas yang menghandle suatu task atau tugas tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lainnya adalah dengan menggunakan metode. Metode adalah suatu perintah dalam kelas yang berisi serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Metode dapat memiliki parameter ataupun tidak berparameter. Berikut saya berikan contoh coding lengkap untuk kelas Volcano Robot. Terdapat nama kelas, terdapat instance variable, terdapat metode-metode yang dideklarasikan di dalam kelas tersebut. Silakan diperhatikan setiap barisan coding. Untuk penjelasan kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan, terdapat beberapa daftar istilah atau terminologi pada materi ini, yaitu objek, kelas, variabel, dan metode. Agar lebih memahami materi kita kali ini, silakan diisi kolom kosong untuk penjelasan tiap terminologi. Instansiasi kelas itu apa? Template untuk membuat objek di Java apa? Atribut yang dimiliki oleh sebuah objek itu apa? Tingkah laku yang dimiliki oleh objek apa? Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di slide berikut. Untuk latihan pada penjelasan materi kali ini, silakan masing-masing dari kalian temukan 5 buah objek di sekitar yang memiliki 3 buah atribut atau ciri dan 3 buah tingkah laku. Buat tugas ini ke dalam tabel seperti contoh di slide 8 atau tabel di bawah ini. Tugas ditulis tangan, buat identitas diri, dan hasil screenshot atau foto diupload ke Google Classroom.